Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur atas kasih dan setiamu kepada kami di dalam menemani kami di malam hari dalam istirahat kami Tuhan. Kembali kami pada hari ini melakukan aktivitas kami, namun sebelumnya kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kami untuk dapat melanjutkan kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Ayatnya diambil dari ayat 44 sampai ayat 53. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai ayat 53. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dibuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu diterima nenek moyang kita dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini ketika tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari hadapan nenek moyang kita. Demikianlah pada zaman Daud. Daud telah mendapat anugerah di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia memperkenankan untuk mendapatkan sesuatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Namun, Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah-rumah buatan tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang besar, yang sekarang telah kamu hianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan tidak bisa dibatasi. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, di Jakarta ini banyak sekali transportasi umum gitu ya. Nah, kalau kita melihat ya Bapak Ibu dan mengamati, transportasi umum ini memiliki batas dan jalur yang tetap yang harus mereka lalui gitu ya. Busway contohnya punya jalur yang khusus gitu ya. Kereta punya jalur yang khusus, yaitu ada relnya, dan MRT di jalurnya sendiri. Nah, itu semua Bapak Ibu bergerak sesuai dengan batas jalurnya. Namun berbeda dengan Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini. Kenapa berbeda dengan Tuhan? Karena Tuhan itu yang kita hayati dan imani bahwa Tuhan itu tidak terbatas pada jalur tertentu ya. Tidak hanya hadir di titik perjumpaan tertentu. Tuhan bisa saja hadir di mana saja. Tuhan bisa hadir kapan saja, melampaui batas ruang dan waktu yang ada. Nah, bagi sebagian orang Bapak Ibu menganggap bahwa Tuhan bisa dirasakan kehadirannya hanya di gedung gereja. Tapi ada orang yang merasa bahwa paling dekat dengan Tuhan ketika dia berada di ruang atau lorong ICU rumah sakit ya. Di tengah air mata dan kelelahan, ia berdoa dengan lirih, lalu sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera dan ketenangan. Bapak Ibu, Stefanus menjelaskan tentang sejarah Israel ya. Bagaimana nenek moyang mereka mendirikan kemah suci dan kemudian bait Allah di tempat itu. Lalu mengutip dari nubuat Yesaya, dikatakan langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku ya. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku?
Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Dari hal ini Bapak Ibu, yang ingin dipesankan adalah Tuhan hadir melampaui bangunan. Tuhan hadir melampaui sistem atau simbol agama. Ya. Sayangnya Bapak Ibu, dari generasi demi generasi Israel sering jatuh ke dalam sikap yang namanya formalitas. Ya. Mereka merasa memiliki Tuhan hanya karena punya bait Allah. Tetapi hidup mereka jauh dari yang namanya ketaatan. Oleh karena itu Stefanus menegur mereka. Hati mereka yang keras, telinga mereka tertutup, dan mereka menolak Roh Kudus. Dengan kata lain Bapak Ibu, mereka mencoba mengurung Allah dalam aturan, tetapi menolak hidup ya, sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini juga Bapak Ibu bisa menjadi tantangan, juga sebagai godaan bagi umat di zaman kini. Kita sibuk membangun tempat ibadah yang begitu megah, merancang liturgi yang begitu indah, atau kita mengatur kegiatan yang rapi, gitu ya. Semua itu tentu baik ya untuk dilakukan. Namun bisa terjebak Bapak Ibu dalam yang namanya ritualisme tanpa perubahan hidup. Ya. Apakah kita membatasi Tuhan, gitu ya? Hanya di hari Minggu, di ibadah, lalu Senin sampai Sabtu hidup kita tanpa mau dipimpin Tuhan? Apakah kita membatasi Tuhan hanya hadir dalam doa kita dan lupa ya bahwa Ia juga hadir dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, ya, di dalam semua kesibukan yang kita alami, sehingga kita sering sekali justru jatuh ke dalam dosa. Karena tidak menunjukkan kasih. Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita hadir itu tanpa batas. Tidak hanya di gereja, ya. Tetapi Tuhan juga kalau kita sadari berada dimanapun Dia mau. Ya. Dia bisa berada dalam pekerjaan kita. Dia bisa berada dalam situasi-situasi yang tidak memungkinkan bagi kita. Tuhan bisa hadir dalam bisnis kita. Tuhan bisa hadir di dalam anak-anak kita yang sedang studi, yang sedang sekolah, yang sedang berjuang untuk masa depannya. Tuhan hadir bisa di mana saja, tanpa ada batas. Karena apa? Karena Tuhan itu lebih besar daripada gedung-gedung gereja yang kita buat semegah mungkin, seindah mungkin. Lebih luas dari ritual ibadah dan lebih dalam dari tradisi agama. Oleh karena itu refleksi bagi kita Bapak Ibu, apakah kita ini sudah ya sungguh-sungguh membuka hati kita untuk apa? Untuk Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Atau justru kita sampai saat ini masih membatasinya ya, dengan kenyamanan diri kita sendiri. Mari kita refleksikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Sudahkah kita membuka hati kita untuk Tuhan? Untuk Tuhan terlibat di dalam setiap lika-liku kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, Tuhan tidak membatasi dirinya. Tuhan bisa ada di mana saja. Ya. Maka mari Bapak Ibu kita sadar ya mulai saat ini bahwa Tuhan itu hadir kok di mana aja. Tuhan itu ada kok di mana aja. Waktunya kapan Tuhan selalu ada, gitu ya. Baik di rumah, baik di kantor, baik kita sedang dalam perjalanan, baik di sekolah, bahkan di tempat keramaian sekalipun, Tuhan ada di tengah-tengahnya. Ya, jika kita membuka hati Bapak Ibu, kita akan menemukan Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang bekerja dengan cara yang melampaui imajinasi kita. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bagaimana Tuhan tanpa batas, Tuhan tak terbatas ya. Dan tidak bisa kami pungkiri bahwa seringkali kami hanya memikirkan bahwa di hari Minggu di mana kami beribadah, ya disitulah
kami berjumpa dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada hari ini bahwa Tuhan yang tanpa batas bisa hadir di setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, di mana pada saat ini kami akan memulai kembali kehidupan kami di hari yang baru ini, kami merenungkan firman Tuhan, kami melakukan firman Tuhan dan menghayatinya bahwa Tuhan selalu hadir dimanapun, kapanpun waktunya, dan itulah yang kami akan imani dalam kehidupan kami. Tuntun setiap kami Tuhan, berkati, lindungi kami, berikan kami kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kaki kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.